harus coba lagi. Nah, pada saat teman-teman itu memproses data, ngecek data, kok tiba-tiba error. Nah, jangan langsung ditulis di grup ya. Bisa jadi pada saat ngeload data, datanya memang benar-benar masih proses ngambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin mau bahas tentang aplikasi penomoran ijazah nasional. Nah, nanti saya sepil ada di playlistnya. Itu tentang apa sih kendalanya penomoran ijazah nasional. Bagaimana sih prosesnya. Cara mendapatkannya seperti apa. Apa yang harus dilihat dan kendala-kendala, insya Allah nanti Mimin akan kupas tuntas berada di playlistnya di channel Mimin di pembahasan tentang PSN. Oke, kali ini Mimin mau bahas lagi data yang harus dipersiapkan, apa yang harus dicek. Oke, jadi Mimin kali ini tetap membahas aplikasi NeoFeeder dan juga aplikasi PISN. Nah, dua aplikasi ini adalah aplikasi yang tidak bisa terpisah. Andai pengelolanya beda. Jadi di perguruan tinggi itu banyak antara pengelola NeoFeeder dan pengelolanya PISN itu beda orang. Tapi gimana caranya ini jadi satu frekuensi, satu misi ya. Jadi gimana aliran data itu biar bisa terbaca baik dan benar. Oke, ya. Kali ini Mimin mau bahas apa sih yang harus dicek. Sebelum Mimin ini Mimin coba sebelum Mimin meluluskan mahasiswa, biasanya Mimin masuk ke aplikasi PISN untuk cek eligibilitas. Jangan langsung diluluskan dulu, ingat, dicek dulu eligible-nya. Nah, pada saat setelah login dari aplikasi PISN, silakan juga dilihat. Ini ada tanggal, ya, tanggal 4 Maret 2025. Ngambilnya tadi pagi jam 2 lebih 29 menit. Oke, berarti datanya real ini. Datanya yang diambil adalah data pagi ini. Oke, nah kita cek dulu. Oke, saya Mimin ini karena yang hafal. Oke, bentar, Mimin coba cari yang S1. Mimin cari random aja. Terima kasih. Ya, Mimin cari random aja, NIM-nya. Oke. Dari random kita pilih jenjangnya, kita pilih prodi. Oke, ini masih ngeload datanya. Coba Mimin refresh dulu. Input data mahasiswa, kita pilih sarjana. Oke, sepertinya masih kurang bersahabat ini loadnya. Ini cari yang prodi. Oke. Nah, memang harus cari yang kecil kayaknya. Oke, ini pilih yang paling atas. Terkendala upload pada saat upload. Oke, harus coba lagi. Nah. Pada saat teman-teman itu memproses data, ngecek data, kok tiba-tiba error. Nah, jangan langsung ditulis di grup ya. Bisa jadi pada saat ngeload data, datanya memang benar-benar masih proses ngambil ya. Nah, di sini Mimin coba bahas tentang eligible-nya ya.
Jadi semua data di sini harus eligible. Oke, di sini benar ini datanya siapa gitu, Mas. Atas nama siapa, kita cek prodinya sudah benar kah? Nah, di sini ada masa belajar, jumlah SKS, IPK, indeks, SKS semester antara, NIK atau nomor paspor, pencatatan PDDikti, akreditasi program studi. Nah, pastikan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini bisa eligible. Oke, ingat, pastikan 6-6 adalah eligible. Eligible-nya gimana? Cara bacanya gimana? Insya Allah sama dengan pembahasan Mimin di channel yang sudah video yang Mimin upload beberapa waktu yang lalu. Oke, Mimin tidak bahas itu. Mimin kali ini mau bahas tentang apa sih yang harus dicek dulu. Tuh. Ini sudah eligible. Nah, biasanya kalau akreditasi tidak eligible, silakan di-reload beberapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian. Insya Allah nanti akan terproses atau mungkin datanya akan valid ngambil bahwa prodinya sudah terakreditasi. Tapi dipastikan ya memang prodinya benar-benar terakreditasi. Nah, dari sini kita bisa membaca bahwa data yang dari new feeder itu wajib hukumnya. Masa belajar ini ngitungnya dari new feeder, jumlah SKS dari new feeder, IPK dari new feeder, SKS semester antara dari new feeder, NIK nomor paspor dari new feeder, pencatatan PDDikti juga dari new feeder, akreditasi program studi, nah ini yang dari PDDikti dan juga dari BAN PT. Oke. Nah, pentingnya kita lihat kenapa sih kok harus ngecek dulu eligible-nya, tidak langsung kita luluskan, karena untuk mendapat nomor ijazah kan kita harus meluluskan dulu ini. Nah, di sini kita cek eligible atau tidak. Jika masih belum eligible, mungkin karena SKS-nya kurang, mungkin karena IPK-nya kurang, silakan diperbaiki dulu di new feeder-nya, jangan langsung proses lulus. Karena pada saat sudah dikunci dengan status lulus, biasanya SKS-nya atau mata kuliah yang mungkin kurang, atau mungkin nilai yang belum diupdate sehingga berdampak pada IPK, itu juga tidak akan bisa naik pada saat statusnya sudah diluluskan. Nah, lebih baik memang mahasiswa yang distatuskan lulus adalah benar-benar yang memang sudah final, ya, secara proses akademiknya sudah selesai. Ingat, ya, mahasiswa yang diluluskan berarti memang sudah tidak ada punya tanggungan akademik. Clear ya? Oke. Ini sudah dicek eligible-nya sudah. Baru kita ke aplikasi new feeder. Nah, kita ke aplikasi new feeder, kita masuk ke menu lulus DU. Di sini kita coba tambahkan. Oke. Nah, dari sini ini kita bisa memproses datanya. 2023. Oke. Nah, ini kita pilih jenis keluarnya adalah lulus. Ingat, jenis keluar wajib lulus karena kita mau pesen penomoran ijazah atau sertifikat nasional. Oke, tanggalnya harus diisi. Nah ini sekarang tanggal 4. Oh, ini harusnya terbuka ini tanggal 4-nya ini. Ini mungkin masih pagi ini. Aplikasinya belum saya refresh ini ya. Oke, jadi di aplikasi ini tidak bisa meluluskan di tanggal 1 hari ke depan. Tidak bisa. Jadi harus meluluskan di lulusan yang tanggal itu. Kenapa? Takutnya mahasiswa sebenarnya ini lulusnya ini masih 3 bulan yang lalu. Maka dipesankan sekarang. Takutnya 3 bulan ke depan dia ternyata nggak jadi lulus, banyak tanggungan, ada proses yang ternyata memang menyebabkan bahwa harus
membatalkan lulusannya. Ya. Jadi memang tanggal dikunci tanggal hari ini. Ya, tidak bisa maju satu hari ke depan, 2 hari ke depan, apalagi mungkin diluluskan 1 tahun ke depan. Ya, tidak bisa meluluskan di 1 hari berikutnya. Oke, jadi banyak faktor, banyak pertimbangan. Oke. Nah, di sini manfaatnya apa sih pada saat kita meluluskan di hari yang sama? Jadi tidak ada proses pembatalan lulusan. Oke, jadi benar-benar memang fix. Nah, tanggalnya silakan diatur di schedule di panduan akademik masing-masing bahwa tanggal yudisium dan proses wisuda itu harus benar-benar ada jeda waktu supaya dari sisi administrasi, pengecekan, sampai proses pengambilan nomor sertifikat dan ijazah nasional punya jeda waktu. Oke. Nah, di sini ada periode. Jika ini harus ingat ini teman-teman. Jika tanggal 3 bulan 3 2025, maka proses ini masuk di periode berapa? Nah, lihat di data pelengkap setting periode perkuliahan, masa periode 2024 genap atau tanggal 3 bulan 3 2025 itu masuk di ring semester berapa? Itu yang harus dilihat. Oke, yang harus dilihat. Nah, jika masuknya sudah genap, maka ini masuknya harus periode genap. Tanggal SK, ini adalah tanggal SK-nya universitas, SK yudisium. Yang ini tanggal nomor SK universitas, SK yudisium. Ya. Ini ada menu tarik IPK hasil data perhitungan transkrip. Ini kalau transkripnya dihitung, di-generate, di sini nanti akan muncul. Oke. IPK ini wajib datanya sama antara IPK yang ada di transkrip dan juga IPK di AKM yang terakhir. Oke, IPK ini harus sama antara IPK yang ditranskrip dengan IPK yang di lulusan di menu ini dengan IPK yang ada di AKM, yang AKM semester terakhir. Jika 2024 genap, maka kita juga harus mengisi KRS di 24 genap, mengisi AKM di 24 genap, termasuk final nilai juga harus sudah masuk. Jangan langsung diproses lulus dulu, ya. Silakan dilengkapi data akademik di semester dia lulus. Mahasiswa yang lulus itu wajib mahasiswa aktif atau sedang menunggu ujian, ya, atau MBKM. Nah, yang tidak boleh adalah mahasiswa yang lulus itu dari mahasiswa nonaktif, mahasiswa cuti itu, karena tidak ada kegiatan akademik di semester tersebut. Oke, IPK misalkan 3,99. Ingat, pakai komanya pakai titik ya, jangan pakai koma. Ya. Nah, di nomor ijazah atau nomor sertifikat profesi. Nah, ini jika jenjang akademik, diploma, dan juga sarjana S1, S2, S3, di sini harus ada tanda strip 1 saja. Ya. Tidak ada koma sebelum, ini tidak ada, belakang juga tidak ada. Jadi benar-benar murni memang hanya tanda strip. Nah, beda lagi untuk profesi. Ya, jika profesi jangan dikasih tanda atau isian apapun. Ya, jangan dikasih strip, jangan dikasih titik, jangan dikasih nol, jangan dikasih apapun. Istilahnya nul. Nah, nul itu kosong. Jadi memang nggak ada datanya untuk jenjangnya profesi. Ya, kalau jenjang akademik maka harus dikasih strip. Oke? Nah, sekarang pada saat ini sudah kita simpan dan kita sinkron, datanya akan terbaca kapan di PISN. Nah, datanya akan terbaca 1 hari berikutnya atau
kita ngelihat data ini, kita ngelihat tanggal ini. Jika kita sinkronnya pada tanggal 4 Maret, maka setelah tanggal di sini berubah, misalkan besok tanggal 5, atau ternyata berubahnya tanggal 6 atau tanggal 7, ya saat itulah kita bisa melihat data ini bisa terbaca. Nah, melihatnya di mana? Kita melihatnya di data usulan generate nomor, ya. Di generate nomor sini nanti akan muncul menu untuk proses penomoran. Nah, oke, ini sambil sepertinya masih ngelut ini aplikasinya. Usulan generate. Nah, di sini ini kita tambah. Saya ambil hanya 1. Oke. Tunggu, sedang mengambil data dari PDDikti. Oke. Di sini muncul ini nanti. Nah, ada daftar mahasiswa yang eligible dan ada daftar mahasiswa yang tidak eligible. Di sini akan ada pada saat statusnya ini sudah diproses lulus. Ya. Jadi kalau belum diproses lulus, maka di daftar pengajuan untuk generate nomor, di sini datanya juga tidak akan tampil. Nah, pada saat datanya sudah tampil, nanti kita bisa checklist dan proses kirim. Nah, kita yang harus kita persiapkan, upload SK Yudisium, SK kelulusan, ada SPTJM pimpinan, itu yang harus kita proses, kita upload. Nah, setelah itu kita proses, kita dapat nomor ijazah nasional. Oke, pembahasan kali ini untuk mendapat nomor ijazah nasional sudah selesai. Nah, di video berikutnya kalau sudah dapat, gimana caranya masuk ke Neovical? Minta bahas nanti di konten berikutnya. Silahkan terus pantengin. Jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa terus subscribe channel Mimin Gang on the Bus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.